Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang demam tifoid. Apakah yang dimaksud dengan demam tifoid itu? Demam tifoid adalah suatu infeksi sistemik akut yang diakibatkan dari kuman salmonella, baik dia tipi ataupun paratipi. Dan juga ada yang disebut sebagai typhoid carrier. Typhoid carrier adalah seseorang yang dia membawa kuman tifoid pada kotorannya, baik urin ataupun feses, tanpa gejala klinis. Typhoid carrier ini bisa menjadi sumber penularan demam tifoid juga. Secara epidemiologi, di Indonesia merupakan wilayah yang endemis dan sporadik demam tifoid. Makanya jangan heran kalau sepanjang tahun sering kita temukan kasus-kasus demam tifoid baik di instalasi gawat darurat pada rumah sakit ataupun pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena kuman tifoid ini selalu ada di sepanjang tahun, baik pada daerah endemis maupun daerah non-endemis. Secara etiologi, demam tifoid ini dapat diakibatkan oleh kuman salmonella, baik tipi maupun paratipi dengan serotip A, B ataupun C. Kuman ini merupakan golongan kuman aerob yang berflagel dan juga berbentuk batang. Kenapa penting? Karena nanti untuk pemeriksaan laboratnya jenis kuman berflagel dan berbentuk batang ini akan memberikan hasil interpretasi klinis yang berbeda. Secara manifestasi klinis, kuman tifoid akan menimbulkan gejala berupa demam pada minggu pertama disertai dengan gejala sistemik. Seperti apa gejala sistemiknya? Bisa berupa nyeri otot, bisa berupa nyeri kepala, anoreksia ataupun penurunan nafsu makan, perut terasa senep, mual muntah, dan gejala gangguan pencernaan seperti obstipasi ataupun malah sebaliknya diare. Semakin berkembang, minggu kedua, minggu ketiga, maka gejala demamnya akan lebih dominan. Karena itu, gejala tifoid ini kita sebut sebagai step ladder fever. Demam pada tifoid maksudnya adalah semakin minggu demamnya akan semakin naik. Dan demam pada tifoid itu ditunjukkan dengan penurunan demam di waktu pagi hari dan akan semakin bertambah demamnya ketika menjelang sore menuju malam. Gejala lain pada demam tifoid ini bisa disertai dengan lidah tifoid atau istilah medisnya Roseola tifosa, yaitu gambaran lidah putih pada bagian tengah dengan pinggir-pinggirnya berwarna kemerahan dan juga ada tremor pada lidah. Pada pasien tidak jarang juga mengeluh makan terasa pahit pada orang-orang dengan lidah tifoid seperti ini. Gejala-gejala yang lain yang bisa kita temukan pada saat pemeriksaan fisik bisa disertai dengan hepatomegali ataupun splenomegali. Kemudian secara penularannya atau patogenesisnya secara singkat, kuman tifoid ini masuk ke dalam tubuh melalui proses oral atau memakan suatu sumber yang tercemar oleh kuman tifoid. Sumber itu bisa berupa makanan yang tertular dari air liur orang yang carrier ataupun dari sumber air minuman pada daerah-daerah endemis yang sumber air minumnya sudah tercemar oleh kuman salmonella. Untuk kuman salmonella tipi dan paratipi sendiri, secara umum kita bisa bedakan dari gejala klinisnya. Ketika dia lebih cenderung obstipasi, maka kecurigaan lebih besar kepada kuman salmonella yang tipi. Sedangkan pada kasus-kasus yang diare, maka kecurigaannya akan lebih besar pada kasus salmonella yang paratipi. Manifestasi klinis yang lain yang bisa kita temukan pada pasien dengan demam tifoid adalah bradikardi relatif yang disertai dengan hasil laboratorium leukopenia relatif. Apa maksudnya? Artinya walaupun dia ada infeksi sistemik kuman salmonella ini, tapi tidak pasti hasil leukositnya naik. Leukositnya sering sekali kita temukan turun karena kuman salmonella ini dia juga menyerang sumsum tulang yang mengakibatkan terjadinya penurunan proses pembentukan sel darah putih. Untuk pemeriksaan lab lain yang kita perlukan biasanya tergantung dari fasilitas kesehatan masing-masing.
Di sebagian besar fasilitas kesehatan menggunakan pemeriksaan tes Widal. Pada tes Widal ini akan dideteksi antigen pada tubuh dari kuman tifoid, yaitu antigen O, dan juga antigen pada tubuh pada flagel dari kuman tifoid, yaitu antigen H. Kapan kita nyatakan pasien ini positif tifoid? Ketika Widal pada titer antibodi antigen O minimal 1/320, ataupun Widal pada antigen H ini minimal 1/640. Baru kita nyatakan pasien ini ke arah demam tifoid. Ketika di bawah itu seperti 1/80 ataupun 1/160, belum kita nyatakan tifoid, baru suspek. Mungkin dia masih hari pertama dan mungkin masih di dalam masa inkubasinya. Nah, pemeriksaan lain yang dilakukan pada daerah-daerah lebih terpencil biasanya bisa menggunakan pemeriksaan tes Lipidot. Sedangkan untuk gold standarnya sendiri kita menggunakan uji kultur, akan tetapi jarang dilakukan di Indonesia karena tadi kuman tifoid ini merupakan daerah endemis di Indonesia, sedangkan penggunaan kultur akan mengakibatkan bengkaknya biaya sehingga tidak cost efektif. Untuk tata laksananya sendiri yang paling penting adalah istirahat dan juga terapi suportif yang adekuat, seperti terapi-terapi simptomatis, penurun demam atau antipiretik, anti mual muntah atau antiemetik, dan juga terapi cairan yang adekuat disertai dengan terapi-terapi kausatif, yaitu pemberian antibiotik untuk kuman salmonella tipi maupun paratipi. Di Indonesia sendiri, lini pertama untuk pengobatan kuman salmonella tipi ataupun paratipi masih menggunakan chloramphenicol ataupun thiamphenicol, yaitu dengan dosis 4x500 mg baik oral ataupun IV, dan diberikan hingga 7 hari bebas demam. Untuk pemberian antibiotik yang lain bisa menggunakan golongan ceftriaxone atau ampicillin dan amoxicillin, dan juga bisa menggunakan cotrimoxazole 2x960 mg selama 2 minggu. Pada pemberian obat-obatan dengan ibu hamil yang terkena demam tifoid, maka kita hindari pemberian chloramphenicol dan thiamphenicol karena kedua obat ini teratogenik pada ibu hamil. Untuk ibu hamil, pemberian pertama adalah ceftriaxone atau ampicillin atau amoxicillin. Untuk komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien-pasien tifoid, bisa jadi komplikasi ke arah intestinalnya. Yang paling parah bisa peningkatan usus, perforasi usus, atau bahkan bisa mengakibatkan peritonitis apabila kuman tifoid itu dibiarkan. Untuk komplikasi yang lain, biasanya kalau dibiarkan hingga infeksi sistemik, maka bisa mengakibatkan sepsis ataupun kerusakan organ. Sekian untuk siang ini. Semoga apa yang kita pelajari dari demam tifoid ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.